Selamat pagi pemirsa. Mahkamah Konstitusi merupakan benteng terakhir penegakan konstitusi Undang-Undang Dasar di negeri ini. Sebagai benteng, MK semestinya kokoh berdiri. Namun sayangnya, bangunan itu mudah keropos karena digerogoti sejumlah kasus korupsi yang melibatkan para hakim di lembaga ini 1 dekade terakhir. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Jumat 17 Maret 2023 dengan tema Mengembalikan Reputasi Benteng Konstitusi bersama saya Leonard Samosir. Editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda simak, Anda dengarkan melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Don Bosco Slamun. Bang Don, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat, Leo. Sehat ya? Ya. Reputasi aman? Saya nggak tahu apa reputasi saya ya. Karena kita tapi nanti semua baik-baik saja. Itu dia, kita akan bicarakan reputasi benteng konstitusi. Iya, itu dia. Ya memang harusnya reputasi itu kan bukan dirinya sendiri yang mengatakan. Betul. Ya, tapi orang-orang di sekitar. Kita langsung ke editorial. Ya. Ini soal reputasi juga nih, Bang Don. Betul. Mengembalikan reputasi benteng konstitusi. Memang kalau disurvei, apakah memang reputasi MK ini buruk atau seperti apa, Bang Don? Leo, dari berbagai hasil survei ternyata kan aparat penegak hukum atau penegakan hukum kita termasuk yang tidak bagus. Tingkat kepuasannya di publik begitu rendah. Oke. Lalu kemudian tentang MK itu dia berada di bawah lembaga kepresidenan, di bawah Mahkamah Agung. Tingkat kepercayaan masyarakat ya? TNI. Nah, tingkat kepercayaan dia itu kira-kira ranking keempat atau kelima lah dari berbagai survei, khususnya survei tahun 2022. Yeah. Jadi memang pertanyaannya adalah atau tanggung jawab kepemimpinan yang baru adalah mengembalikan reputasi. Ini kenapa harus seperti ini? Editorial hari ini mengatakan ini benteng konstitusi, tapi ternyata bentengnya keropos. Jadi sangat menarik seperti yang tadi openingnya Leo. Banyak celah ya. Yeah. Keropos kenapa? Karena ada beberapa kasus, kasus besar yang melibatkan para ketuanya, termasuk Akil Mokhtar yang korup. Yeah. Lalu kemudian ada Patrialis Akbar. Lalu kemudian harapannya adalah bahwa sebetulnya institusi ini sebuah institusi yang sakral, yang sakti, tidak boleh gampang kena suap, tidak boleh tergoda gitu. Dulu di masa-masa pilkada itu banyak sekali kalau kita lihat ini ya, kalau kita teliti gitu, kalau kita riset itu banyak sekali kasus jual beli perkara di sana. Unspoken, tetapi banyak kejadiannya. Nah, hal-hal seperti itu. Lalu kemudian editorial hari ini kepemimpinan baru kalau bisa membersihkan tikus-tikus di sana, karena ada persoalan problem-problem manajerial dalam penanganan perkara. Dan kita tahu bahwa begitu banyak hal tantangan yang sekarang harus dihadapi oleh kepemimpinan yang baru. Baik, kita akan bahas itu, Bang Don, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Jumat 17 Maret 2023, mengembalikan reputasi benteng konstitusi. Mengembalikan reputasi benteng konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan benteng terakhir penegakan konstitusi di negeri ini. Sebagai benteng, ia semestinya kokoh. Namun sayangnya, bangunan itu mudah keropos. Itu bisa dilihat dari sejumlah kasus korupsi yang melibatkan para hakim di lembaga ini, setidaknya dalam 1 dekade terakhir. Publik tentu belum lupa kasus suap yang melibatkan Hakim MK Akil Mokhtar pada Oktober 2013 silam. Ia terbukti menerima suap terkait dengan penanganan sejumlah kasus sengketa pilkada. 4 tahun berselang, giliran Hakim Konstitusi Patrialis Akbar terjaring operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Ia terbukti menerima suap dalam kasus upaya judicial review Undang-Undang Nomor 41/2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Sebagai pihak yang menangani perkara, para hakim, apalagi di lembaga tertinggi penegakan hukum seperti Mahkamah Konstitusi, haruslah diisi orang-orang sakti. Mereka harus kebal suap dan segala bentuk korupsi lainnya. Apa jadinya masa depan penegakan hukum di negeri ini jika seorang hakim MK saja bisa disuap atau mentransaksikan perkara? Dengan kata lain,
Orang-orang yang duduk di lembaga ini haruslah berintegritas, bukan hanya mudah tergiur iming-iming uang. Mereka juga mesti bebas dari kepentingan politik dan tekanan pihak manapun. Tidak mudah memang, namun itulah konsekuensi yang harus mereka jalani sebagai penjaga benteng keadilan. Tugas berat itu kini berada di pundak Anwar Usman Saldi Isra, yang belum lama ini ditetapkan sebagai ketua dan wakil ketua MK. Publik tentu berharap banyak pada kiprah dan integritas mereka, terutama Saldi Isra, seorang yang dikenal sebagai akademisi kritis dan mantan pegiat anti korupsi. Pencopotan Hakim Aswanto yang disinyalir atas desakan DPR pada tahun lalu menuai banyak kritik terhadap independensi lembaga ini. Pencopotan Hakim Aswanto bukti bahwa benteng konstitusi ini mudah diintervensi oleh kekuasaan, dalam hal ini legislatif. Duet Anwar Saldi harus bisa memulihkan reputasi lembaga yang mereka pimpin untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Mereka harus menjelaskan kepada publik alasan sebenarnya di balik pencopotan itu, atau setidaknya mengakselerasi pengungkapan kasus pengubahan putusan MK dalam kasus tersebut. Ini penting agar publik tidak ragu dengan integritas dan kredibilitas MK. Apalagi memasuki tahun politik yang diwarnai dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah maupun kepala negara, integritas MK akan semakin dibutuhkan. Bagaimana mereka bisa memutuskan berbagai sengketa terkait pilkada dengan seadil-adilnya? Itu tentunya menjadi harapan yang ditunggu-tunggu oleh publik, bukan hanya mereka yang berperkara. Jangan sampai publik kembali murka dengan kasus-kasus jual beli perkara seperti yang terjadi masa lalu. Anwar, Saldi, dan para hakim konstitusi lainnya harus bisa mengembalikan marwah MK sebagai penjaga sekaligus penegak konstitusi. Langkah utama yang harus dilakukan adalah pembenahan internal, dari mulai proses rekrutmen, seleksi, hingga pengangkatan. Jangan ada hakim-hakim titipan. Ketidaktaatan pada proses seperti itu jangan sampai terjadi jika kita menginginkan MK yang berintegritas. Orang-orang yang bekerja di lembaga ini harus memiliki rekam jejak anti korupsi, berintegritas tinggi, serta memiliki kapabilitas mumpuni. Duet Anwar Saldi harus mampu membersihkan tikus-tikus di lembaga terhormat ini agar MK benar-benar menjadi pengawal konstitusi yang disegani, bermartabat, dan tegak lurus berada di garis depan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Para hakim konstitusi sejatinya adalah kumpulan para negarawan. Kita percaya, bahkan sangat yakin, di bawah kepemimpinan Anwar Saldi, MK akan kembali kepada marwahnya sebagai benteng konstitusi yang kokoh di negeri ini. Terima kasih pemirsa masih bersama kami, dan Bang Don, sebelum kita berdiskusi kita mau bertanya juga. Saat ini kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Khairul Fahmi. Pak Fahmi, selamat pagi. Pagi Mas Leo, pagi Mas Don. Pagi Mas Fahmi. Pak Fahmi, sudah ada ketua dan wakil ketua baru Mahkamah Konstitusi, walaupun memang sebenarnya orangnya masih itu-itu juga, tapi kan fungsinya jadi ada yang baru. Pertanyaannya Pak Fahmi, kalau melihat kondisi sekarang, apakah benar Mahkamah Konstitusi masih bisa lagi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap dirinya, atau ini kerja berat yang mungkin jadi sangat susah untuk diwujudkan? Menurut Anda seperti apa? Pertama, saya ingin jawab dulu, itu mestinya bisa. Karena 9 hakim konstitusi itu beliau adalah negarawan yang dipilih karena memang kapasitas dan juga integritas yang dimiliki. Karena itu apabila hari ini ada hal-hal yang terjadi, ada kasus-kasus yang terjadi di Mahkamah Konstitusi, maka itu mesti menjadi bahan refleksi oleh para hakim konstitusi untuk kembali ke memposisikan MK itu betul-betul sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas untuk menjaga dan mengawal konstitusi. Ya. Tapi Pak Fahmi, kalau bicara satu kasus saja Pak ya, yang soal
putusan yang diucapkan lalu berbeda dengan yang dituliskan di situs Mahkamah Konstitusi. Sekarang Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi sedang bekerja. Itu kan lama juga ya Pak Fahmi ya, untuk kemudian kita tahu kenapa itu bisa terjadi. Kalau ini terus berlama-lama seperti ini kan akhirnya lama-kelamaan kepercayaan masyarakat bisa jadi turun, Pak. Bagaimana Pak? Ya, MK itu kan dia diberi jangka waktu bekerja ya, dan sekarang ini kan masih dalam jangka waktu yang diberikan untuk mereka menyelesaikan pekerjaan mereka. Dan saya kira proses sedang jalan, dan kemarin kita sama tahu MK masih memeriksa ahli ya untuk meyakinkan diri mereka untuk memutus perkara ini. Dan menurut saya ini memang perlu diputus segera ya oleh MK sehingga kekhawatiran orang, kecurigaan orang, kemudian hal-hal lain yang dipikirkan negatif orang tentang MK itu bisa segera terjawab. Dan kalau ini memang terbukti dan siapapun yang ada di balik perubahan putusan ini mesti diberi sanksi berat, karena putusan MK itu adalah mahkotanya MK. Jadi kalau mahkota MK itu yang kemudian dikotori dengan tindakan-tindakan dalam tanda petik curang seperti itu, jadi siapapun mesti dihukum, diberi sanksi berat. Termasuk kalau seandainya itu adalah seorang hakim konstitusi juga, Pak? Ya, benar. Kalau ada di antara hakim konstitusi yang terlibat melakukan atau ikut serta mengubah putusan itu kan sebuah perbuatan yang tidak benar. Baik. Jadi kita percaya ya bahwa bisa mengembalikan reputasi benteng konstitusi dengan susunan dari keketuaan MK yang sekarang terjadi. Tapi kita tunggu nanti hasil kerja mereka. Untuk saat ini terima kasih, Pakar. Baik, terima kasih Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Khairul Fahmi. Pak Fahmi sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Pak Fahmi. Bang Don, pertanyaannya kan begini Bang. Ketika saya mengatakan saya ini bersih, saya ini mampu, kan yang menilai bukan diri saya Bang, tapi Bang Don atau orang-orang di sekitar saya. Nah ketika kemudian MK dengan susunan pimpinan yang baru, apa yang kita bisa pegang untuk meyakini bahwa mereka akan mengembalikan reputasi atau muruah MK sendiri? Ya pertama saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Mas Fahmi tadi. Keputusan itu adalah mahkota dari MK. Dan keputusan yang baik adalah mahkota yang pasti bagus untuk MK. Problem kita itu kan kemudian adalah, ya tadi Leo nanya soal bagaimana dengan MK ini kan. Sebetulnya kalau ada hakim konstitusi yang merasa ikut di dalamnya sebaiknya mengundurkan diri langsung. Daripada diperiksa sampai seperti sekarang. Sampai terbukti begitu kita berharap itu cepat gitu. Kalau tidak ya lebih baik kalau punya integritas ya mundur saja gitu, supaya tidak merepotkan. Kalau itu sampai menyangkut hakim ya? Itu betul. Sekarang MK ini kan berhadapan dengan, tadi itu soal MK, kasus soal perubahan keputusan. Yang kemudian perubahan keputusan itu berbuntut pada adanya sidang MK ini. Kita tunggu secepatnya. Problem yang kedua bagi mereka kan adalah soal independensi. Beberapa waktu lalu kan bagaimana seorang Guntur Hamzah itu duduk di sana karena desakan DPR yang menggantikan Aswanto. Lalu kemudian MK itu independensinya ada di mana? Tantangan yang sekarang nyata di depan mata kita adalah bagaimana MK memutuskan perkara sistem pemilu proporsional tertutup atau terbuka. Kan ini kan ada pro kontra dan seberapa kuat mereka pada pengaruh-pengaruh politik di luar itu. Selama ini kan orang bicara tentang bagaimana sebuah sistem pemilihan yang lebih demokratis. Orang bicara yang terbuka lebih demokratis karena orang memilih orang, bukan memilih partai. Sebetulnya lebih dari itu sebetulnya. Kalau kita lebih jujur sedikit melihat, ya jangan memutar mundur jarum jam kembali kepada sistem tertutup. Kita sudah mengeluarkan ongkos begitu besar dalam beberapa pemilu dengan sistem terbuka ini. Jatuh bangun publik harus mengenal orang yang mereka pilih, lalu kemudian ketika kita sudah mulai jalan lebih baik, lalu tiba-tiba kok diputar mundur lagi gitu. Ongkos yang kita keluarkan itu besar dalam pemilu, lalu ongkos sosialisasinya juga begitu besar. Yang kita harapkan dari kasus seperti sekarang adalah MK bisa berpikir problem kita cuma bagaimana membuat publik itu lebih cepat cerdas.
lebih cepat punya kemampuan untuk memilih pemimpin yang baik, memilih pemimpin yang mumpuni, memilih wakil yang juga mumpuni. Kan mereka pemegang hak suara. Betul. Dan mereka tidak boleh menggunakan hak suara itu secara tidak betul gitu, atau tidak teliti, atau kemudian karena uang dan seterusnya. Kita sebetulnya tinggal menunggu itu. Ujian paling dekat untuk mereka itu gitu. Lalu kemudian tentu ujian yang lain adalah tidak mungkin perubahan keputusan itu tiba-tiba begitu saja kalau tidak ada dapur yang kotor di belakangnya. Dan ini kan itu keluar di permukaan, lalu kemudian tentu itu ada problem belakang. Agak susah untuk mengatakan tiba-tiba bersih. Tetapi kita kenal siapa Anwar Usman. Saya sedikit mengenal yang namanya Saldi Isra. Prof. Saldi Isra ini kita kenal lewat tulisannya. Dan saya merasa seperti inner dengan beliau karena kesederhanaannya, dan dulu dia penulis, juga sering menjadi penceramah di mana-mana. Tetapi begitu dia ada di MK, dia menempuh jalan sunyi, tidak lagi ada keterkenalan, tidak ada lagi banyak penulisan, karena dia betul-betul tekun dengan kerja sebagai hakim MK. Kita boleh berharap, kalau kita lihat bagaimana duetnya, kita bisa berharap tentang kerjasama mereka untuk membuat MK lebih bagus dan lebih punya integritas. Gitu. Ya, kita tidak melihat ada track record. Walaupun tentang Anwar Usman misalnya, orang selalu berpikir tentang bagaimana konflik of interest. Karena dia adalah adik iparnya Presiden Jokowi gitu. Saya sih, kalau kita mau jujur, apakah ada keputusan-keputusan yang misalnya soal soal 3 periode atau soal usulan perpanjangan dan seterusnya. Justru menunjukkan sebaliknya ya. Ya kalau kita lihat kan, ya, kita tidak melihat bahwa ada itu. Artinya kita lebih lihat begitu. Walaupun pertanyaan tentang itu justru harus menjadi kita jadi watchdog. Gitu. Kita akan jeda dahulu Bang Don, dan kita akan lanjutkan seusai headline news pukul 7. Pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang Bang Don, waktunya kita untuk juga mendengarkan pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Cirebon, Jawa Barat. Ada Pak Sunoto. Pak Sunoto, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo dan Bang Don. Selamat pagi Pak Sunoto. Yang pertama, Mahkamah Konstitusi itu adalah lembaga tinggi negara. Artinya sebuah mahkamah dari sebuah hal yang sangat mendasar, yaitu konstitusi. Jadi institusinya harus merupakan tembok atau benteng baja yang kokoh, yang bukan benteng tumpukan kerupuk yang gampang melempem karena hembusan angin dan beberapa tetes air. Yang berikutnya, personnya harus merupakan seorang resi atau pegawan. Dan saya melihat Anwar Saldi ini namanya juga nama Islam. Semoga mereka berdua bisa mengemban nilai-nilai yang Islami. Godaan manusia seperti yang sering disampaikan, harta tahta wanita. Wahai para hakim MK, Anda sudah punya wanita di rumah masing-masing, sudah punya tahta yang sangat tinggi. Kalau soal harta atau duit, kalau butuh uang silahkan datang ke Cirebon, temui saya, insya Allah akan saya kasih uang. Yang berikutnya, kita harus memasang harapan dan mempercayakan kepada mereka berdua, dan kita sudah mengeluarkan ongkos politik yang sangat tinggi, dan kita harus hitung benefit politiknya. Itulah yang disebut rasio atau benefit cost ratio dari politik. Bersamaan dengan harapan kepada mereka berdua, terakhir Bang Leo dan Bon, saya titip pantun. Beli tahu di kota Sumedang, kalau di Cirebon beli udang. Jangan coba-coba bikin rakyat meradang, karena rakyat bisa menghunus pedang. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sunoto di Cirebon, Jawa Barat, mengingatkan untuk hati-hati supaya tidak ada yang terhunus pedangnya, begitu ya Bang Don ya. Kita akan coba dengarkan pemirsa Metro TV berikut. Kali ini dari Temanggung, Jawa Tengah, ada Pak Sukarwan. Pak Sukarwan, selamat pagi. Pagi Bang Leo, pagi Metro TV. Selamat pagi. Silakan Pak Sukarwan, pendapat Anda Pak. Begini ya, hakim baik di Mahkamah Konstitusi maupun di kantor-kantor yang lain yang di bawahnya, yang namanya hakim kehakiman, dalam pembukaan dalam Undang-Undang Dasar 45 itu dalam penjelasannya kan sudah sangat jelas bahwa kekuasaan kehakiman itu bersifat merdeka. Artinya tidak bisa
dicampuri dengan kekuasaan manapun. Sekalipun itu eksekutif nomor 1 pun tidak bisa, karena hakim adalah wakil Tuhan. Nah, yang jadi persoalan, kenapa sih akhir-akhir ini kok hakim bisa disuap, bisa campur tangan pihak luar? Karena saya tuh tidak bosan-bosannya. UUD 45 dengan Pancasila itu satu satuan yang tidak bisa dipisahkan, karena sekarang orang sudah tidak kenal Pancasila, tidak mempelajari UUD 45 lagi, ya akhirnya luntur, nasionalismenya luntur. Inilah, kembalikan, hormati Pancasila. Apa sih itu BPIP itu ngapain aja? Pokoknya Pancasila semakin diinjak-injak ini akhir-akhir ini, tidak dikenal lagi. Baik, terima kasih Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah, Pak, untuk pendapat Anda. Selamat pagi, Pak. Di belakang Pak Sukarwan ada Pak Ramadan di Jambi. Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Leo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Ramadan, pendapat Anda, Pak? Silakan, Pak. Pendapat saya, 9 orang begawan ini kita berharap untuk mewariskan kebaikan-kebaikan negara ini, agar 9 orang ini nanti waktu meninggal masuk surga. Kalau harta Anda tinggalkan, tentu harta itu akan habis. Tetapi kalau sistem demokrasi yang Anda tinggalkan di negeri ini, 270 juta orang Indonesia ini mendoakan Anda untuk bisa masuk surga. Contoh begini, Pak Leo, tertutup dan terbuka. Tertutup dan terbuka itu, kalau tertutup, tingkat partisipasi kita data yang masa lalu itu cuman di bawah 70%. Tapi terbuka, tingkat partisipasi masyarakat cukup tinggi. Makanya partai kita belum ada yang dewasa, belum ada yang mewakili rakyat murni. Tapi partai kita itu mewakili partainya sendiri. Maka itu MK hati-hati memutuskan terbuka atau tertutup. Itu adalah menentukan masa depan negara yang sangat baik untuk Anda dan baik untuk rakyat negeri ini. Rakyat negeri ini merindukan demokrasi yang baik dan bisa diterima oleh semua pihak. Terima kasih, Pak Leo. Terima kasih. Terima kasih Pak Ramadan di Jambi untuk pendapat Anda, Pak. Selamat pagi. Menarik, Bang Don, kalau tadi Pak Sunoto ya di Cirebon. Kapan-kapan Pak Sunoto diajak duduk di sini. Duduk di sini juga? Ya. Sangat menarik pandangannya. Yang menarik kalau saya catat adalah tahta harta wanitanya itu yang diingatkan Pak Sunoto kepada dan para hakim konstitusi. Ke Cirebon aja. Kalau soal uang harus ke Cirebon. Ini memang kan godaan yang sangat besar ya, Bang Don, ketika Mahkamah Konstitusi menjadi benteng konstitusi, harusnya ya tidak keropos seperti dalam editorial dikatakan begitu. Tapi kalau begini, Bang, saya hanya berandai-andai, kita masih menunggu keputusan soal pergantian hakim konstitusi. Soal kan terkait dengan itu, yang diucapkan dengan yang ditulis di situ ternyata berbeda. Lalu soal proporsional terbuka dan tertutup. Kalau ternyata, Bang, putusan mereka nanti berbeda dengan harapan kebanyakan orang, apakah kita bisa bilang keroposnya makin lebar, atau malah dibuka pintu, dibuka celah di benteng ini, atau bagaimana, Bang? Ya, kalau itu berbeda dengan harapan publik, itu berarti mereka itu bukan kelas resi seperti yang dibilang Pak Sunoto. Belum begawan, belum resi. Belum begawan seperti yang dikatakan oleh Pak Ramadan dari Jambi. Jadi itu adalah harapan publik. Mereka ini kan selalu disebut sebagai guardian of constitution. Jadi coba bayangkan pengawal konstitusi. Jadi kalau di situ dia tidak berfungsi sebagai pengawal konstitusi, ya itu tidak pada tempat dan dia tidak layak di situ. Gitu. Dan sekali lagi, kalau resi atau begawan, Leo, ya di jalan sunyi, lalu kemudian keputusannya itu membuat semua orang happy dan membuat semua orang merasa oh ini adil gitu. Dalam kasus soal demokrasi, karena kan hakim konstitusi ini ada kaitan yang erat dengan menjaga konstitusi dan demokrasi kita gitu. Termasuk karena sengketa pemilu dan seterusnya, lalu kemudian sengketa konstitusi, perundang-undangan, termasuk dalam kasus ketika mereka sekarang mengadili perkara sistem pemilu apakah proporsional terbuka dan tertutup. Saya tadi katakan bahwa
ini ada ongkos yang kita sudah keluarkan. Betul. Sudah sangat mahal ongkos politik yang kita sudah keluarkan dengan sistem proporsional terbuka. Yeah. Orang diberi hak untuk memilih orang, bukan memilih partai. Memilih partai pasti lebih gampang, bisa juga lebih hemat. Tapi milih orang jauh lebih demokratis. Yeah. Tapi bagi saya ini bukan soal bahwa kemudian itu lebih demokratis atau tidak. Tapi kita sudah keluarkan kos yang begitu besar untuk membuat rakyat mulai belajar, mulai lihat tahap demi tahap mereka memilih, mengenal orang. Ini kan proses yang tidak mudah bagi hampir mungkin 180 juta yang harus ikut harus pemilu. memilih ya. Kalau lihat seperti itu kan kita sudah one step by step kita sudah makin maju. Lalu tiba-tiba kok diajak mundur, itu memutar mundur kembali jarum jam, mau cari gampang gitu. Enggak, cara kita adalah membuat proses ini lebih cepat. Dan outputnya adalah kecerdasan publik untuk memilih pemimpin yang bagus, memilih pemimpin yang cerdas, memilih pemimpin yang kemudian mereka betul-betul tahu mewakili apa yang mereka inginkan, apa kepentingan mereka. Mungkin dia bisa terima uangnya, tapi belum tentu memilih orang yang betul-betul membeli suara mereka. Kan itu berarti kita makin lama makin naik kelas sebetulnya dalam proses demokrasi. Iya, jangan kalau sudah kuliah terus kembali lagi ke bangku SMA, jangan begitu ya Bang. Kira-kira begitulah. Kembali ke bangku SMA hanya kalau reuni saja. Tidak boleh kemudian dipermanenkan, Bang. Tapi itu sebuah idiom yang bagus. Itu dia, Bang. Pertanyaannya begini, Bang. Mahkamah Konstitusi ini kan kita harapkan menjadi 9 resi tadi. Betul. Yang kalau di dalam cerita-cerita persilatan itu kan hidupnya di gunung begitu, jauh dari semua, dia tidak lagi memikirkan dunia. Tidak lagi memikirkan 3 ta tadi. Itu dia, harta, tahta, dan wanita, kalau untuk yang laki-laki atau sebaliknya. Tapi apakah benar kita bisa membantu 9 resi ini melakukan itu, Bang? Karena kan kalau melihat statusnya saja, tadi beberapa orang kan mengatakan bagaimana seorang adik ipar presiden yang adalah ketua Mahkamah Konstitusi bisa benar-benar independen, bisa benar-benar bebas dari kepentingan-kepentingan politik dari presidennya. Bagaimana, Bang? Ya kan ini kan pertanyaan. Ini juga hipotetik untuk mengatakan bisa terlibat konflik of interest atau tidak gitu. Kan seeing is believing, buktinya apa gitu. Saya tidak bermaksud membela pasti. Tetapi kita bisa melihat yang duluan ini hakim konstitusi duluan atau dia nikah duluan. Kan kira-kira gitu kan. Harus fair juga kita melihatnya ya. Maksud saya begitu, tapi tidak berarti kita tetap harus watching. Kan itu tadi kan Leo tidak merasa enak untuk disebut sebagai watchdog gitu kan untuk melihat itu. Tetapi kita harus lakukan itu gitu. Ada kepentingan, mereka harus bebas dari kepentingan itu. Bahkan kalau misalnya terasa misalnya ketua MK yang sekarang merasa, oh saya tidak bisa memberikan suara karena ada kepentingan saya di situ, boleh saja. Mundur. Tidak perlu dia ikut dari sidangnya. Ketua begitu ya. Bisa. Dia bisa tidak perlu ikut sidang kan. Kan hak dia wajib gitu. Tapi kan orang boleh abstain mengambil keputusan. Gitu. Tapi kita selalu berharap dengan posisi seperti ini mestinya semua orang harus bersih. Kan orang hanya 9 orang, Leo. Dari 270 juta orang warga Republik ini, hanya 9 orang. Bang, ada pertanyaan soal voting itu tadi. Itu kan 9 orang itu terutama untuk pemilihan ketua sampai harus diulang dan 3 putaran. Di putaran pertama, putaran kedua itu yang menarik kalau untuk saya, Bang. Ada satu suara yang jadi tidak sah karena dia memilih dua-duanya. Betul. 2 kali itu terjadi. Nah, pertanyaannya, Bang, sebenarnya kalau bicara bangunan pimpinan Mahkamah Konstitusi, apakah memang posisi ketua ini sangat menentukan, beda dengan 8 orang hakim yang lain? Atau apa sih, kenapa sampai begitu rupa? Ini kan jadi pertanyaan masyarakat juga, Bang Don. Ya, saya juga bertanya sebetulnya, tapi kita perlu investigasi lebih jauh, kenapa begitu alot? Karena semua hakim kan one man, one vote. Sebetulnya jadi sebetulnya kalau dalam kerangka keputusan, itu sama. Saya jadi ketua, lalu kemudian 2 anggota mengatakan A, saya tidak punya kewenangan apapun. Ya, saya harus menerima. Jadi bukan ketua di atas yang 8 yang lain. Makanya kan jadi agak unik untuk melihat lebih jauh gitu ya. Pasti ada perbedaan sedikit fasilitas lah. Tentu itu normal karena dia ketua atau wakil ketua. Tapi dalam proses pengambilan keputusan yang ada tugas substansial mereka gitu, ya tidak ada hal yang berbeda gitu. Saya pernah di KPI dulu, jadi saya tahu siapa ketua di antara kita bersembilan. Tunjuk itu aja. Selesai gitu, nggak perlu ada ya
ada sedikit tentu pro kontra gitu, karena ada orang yang mau kan, tapi kemudian diyakinkan mestinya dengan gampang gitu. Nah, makanya jadi menimbulkan pertanyaan, kenapa begitu alot? Apakah karena ada kepentingan? Tetapi kan bisa juga dilihat kenapa begitu alot? Oh, karena mission dan karena vision. Dua orang ini adalah begini gitu. Jadi orang berjuang untuk visi, orang berjuang untuk mission. Nah, kalau kita lihat seperti itu, mudah-mudahan orang seperti Pak Anwar Usman, lalu kemudian Prof. Saldi Isra, saya kenal beliau, yang mudah-mudahan betul-betul datang, betul-betul berjuang menjadi ketua dan wakil ketua untuk for some reason yang betul-betul substansial begitu. Soal proporsional terbuka dan tertutup, Bang Don, itu kan faktanya adalah fraksi yang mendukung kelompok politik yang mendukung proporsional tertutup adalah kelompok politik penguasa. Betul. Dan kalau bicara Presiden Joko Widodo itu dari partai penguasa. Seorang Anwar Usman yang menjadi ketua Mahkamah Konstitusi juga adalah adik ipar dari Presiden. Nah, ini kan yang kemudian banyak orang bertanya-tanya, apakah dalam penetapan keputusan MK nanti tertutup atau terbuka, apakah seorang Anwar Usman, ketua MK, benar-benar bisa lepas dari kepentingan abang ipar? Kalau memang ternyata ada ya. Ini kan masyarakat, Bang, boleh berpikir, Bang. Atau memang tidak bisa lepas dari itu? Kita akan bahas di bagian berikut, Bang Don dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Don, pertanyaan tadi, bagaimana independensi Mahkamah Konstitusi bisa dijaga terkait proporsional terbuka atau tertutup? Seperti apa, Bang? Iya, kembali lagi kita harus tahu untuk apa pemilu dilakukan. Lalu kemudian ketika itu dibawa atau sistem pemilu tertentu dipakai. Lalu kemudian ketika itu dipersoalkan di MK, saya pikir MK betul-betul harus menggali value yang paling dalam yang hidup di publik. Kan ada yang bilang, oh ini terlalu mahal. Kalau terbuka ya? Iya, kalau terbuka ini terlalu mahal. Ini juga tiba-tiba menimbulkan tokoh pengusaha atau apapun lah yang tidak berakar pada partai. Yang mampu bayar pasti akan dapat. Kira-kira begitu. Gitu. Tetapi kalau tertutup, orang juga memilih partai, tidak tahu orangnya. Itu kan dulu kan orang bilang beli kucing dalam karung. Nah, dalam konteks posisi itulah kemudian MK menjadi sangat menentukan. Bagaimana sebuah pemilu itu menjadi pesta demokrasi bagi saya. Bagaimana sebuah pemilu menjadi pesta demokrasi bagi siapapun. Dan memilih orang yang paling mereka kenal, atau relatif kenal dengan lebih baik untuk memilih siapa yang menjadi wakilnya. Kan kira-kira begitu saja. Dan jangan sampai kemudian Mahkamah Konstitusi mengingkari perasaan yang berkembang seperti itu. Gitu. Tadi saya katakan, jangan memutar-mundur jarum jam. Kita sudah investasi begitu besar, begitu mahal. Kita mulai dengan pemilu yang orang ribut, bahkan berantem, bahkan bakar-bakaran, lalu kemudian mulai lebih tenang. Orang sudah mulai bisa memilih gitu. Lalu kemudian ketika orang mulai lebih dalam dan lebih cerdas, memutar itu kembali ke belakang, itu tidak fair. Dan itu kemudian memutar mundur jarum jam. Dan itu membuat orang yang kemudian, atau publik yang kemudian sudah merasa sudah terbiasa dengan ini, kembali ke zaman yang lama. Yang notabene, itu dianggap sudah ketinggalan gitu. Saya tanyakan itu, Bang Don, karena kita harus akui ada desas-desus, rumor, kabar burung, saya juga tidak tahu burung dari mana dan di mana, yang mengatakan bahwa ada kemungkinan besar bahwa sistem proporsional tertutup lah yang akan dipilih oleh MK. Konon katanya begitu, Bang. Sudah ada 5 dari 9 hakim konstitusi yang akan memutuskan proporsionalnya jadi tertutup. Nah, ini kan desas-desus ini kan harus dijawab oleh MK, Bang Don. Iya, saya juga mendengar desas-desus. Nah, itu belum tahu karena persisnya ya. Yang saya dengar itu ada sebuah survei sebuah partai. Survei internal ini mengatakan kalau tertutup mereka akan terpilih 30%. Itu cerita yang sudah beredar sebenarnya kalangan politisi. Jadi kemudian tentu ada hal di mana kemudian partai politik tertentu itu diuntungkan oleh sistem tertutup. Kalau tidak begitu, kenapa harus
kenapa harus capek-capek begitu? Ya sementara partai-partai lain merasa itu tidak menguntungkan mereka, kan jauh lebih baik untuk meneruskan sistem yang kita sudah jalankan, terbuka ini, sambil membuat publik lebih diberi lebih kesempatan untuk aspirasi, lalu kemudian lebih cermat, lebih cerdas dan seterusnya. Jadi jangan kemudian keputusan diambil berdasarkan keuntungan politik sesaat, begitu kira-kira. Bang, untuk kita semua warga negara biasa ini, Bang, ya. Kalau anggota dewan mungkin bisa bertindak yang lain begitu. Tapi kalau untuk kita warga negara biasa ini, Bang, bagaimana memastikan, bagaimana mendorong, bagaimana mensupport Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan yang memang sesuai dengan harapan sebagian besar kita, Bang? Begini, Leo, sekali lagi publik itu sudah mengenal calon wakilnya dengan lebih baik sekarang ini karena banyak medium. Kedua, di depan mata kita sudah belajar. Siapa dulu yang kenal Pak Jokowi? Siapa yang dulu mengenal yang namanya Pak SBY pada tahun 2004? Mengenal dengan lebih baik ya. Tetapi publik toh akhirnya bisa memilih nama melalui pilpres langsung kan, pemilihan langsung. Nah kita sekarang membuat itu going down to earth untuk lebih mikro, mengenal wakil rakyat, mengenal wakil rakyat dia di DPRD, di DPRD 1, DPRD 2, lalu kemudian di DPR. Ini kan proses yang sebetulnya akselerasi pengenalannya bisa lebih cepat karena mediumnya begitu banyak. Orang sudah bisa langsung personal melalui media sosial lewat gadget mereka untuk kemudian memperkenalkan diri dengan lebih baik. Dan publik bisa mencari tahu mereka juga dengan lebih mudah. Semua sudah ada di jari kita gitu. Dan kalau sudah begitu, ngapain kita harus menutup lagi? Kemudian tidak perlu menyebut nama, tidak perlu menusuk nama, lalu kemudian menusuk partai, itu kuno gitu kira-kira. Kalau lihat sekarang, ini soal aspirasi orang seperti saya. Bukan karena saya misalnya karena saya sudah jadi wartawan senior begitu. Tetapi saya merasa saya berhak memilih orang yang paling saya kenal. Baik. Gitu Leo. Jangan memutar mundur jarum jam. Kita sudah mengeluarkan ongkos yang mahal untuk itu. Tugas kita adalah membuat itu lebih cepat dan membuat mereka bisa memilih lebih baik. Baik. Kita percaya Mahkamah Konstitusi adalah penjaga konstitusi dan juga hidup di tengah-tengah masyarakat ya Bang Don ya? Dan akan mendengarkan aspirasi kita. Bang Don Bosco Salamun, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi Bang. Selamat pagi Leo. Pemirsa, langkah utama yang harus dilakukan adalah pembenahan internal di Mahkamah Konstitusi. Dari mulai proses rekrutmen, seleksi, hingga pengangkatan. Orang-orang yang bekerja di lembaga Mahkamah Konstitusi harus punya rekam jejak anti korupsi, berintegritas tinggi, dan memiliki kapabilitas mumpuni. Mari kita sama-sama dukung agar Mahkamah Konstitusi benar-benar bisa menjadi benteng konstitusi. Saya Leonard Samosir, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.